ketika ada di antara Anda yang dinilai oleh saya dan Pak Momong tingkat kejernihan rendah, ya, entah 1%, entah 3%, entah 5%. LOC juga rendah. Level of consciousness-nya rendah, 1, 2, 3. Itu bukan sebuah penghakiman yang absolut. Sekali lagi, itu hanya penilaian pada momen itu. Yang penilaian itu dibuat untuk memicu Anda bertumbuh. Kita akan sungguh sabar menanti Anda berproses agar Anda bisa melampaui kesulitan-kesulitan untuk bertransformasi. Saya juga mengerti ya Pak Teddy, ketika Pak Teddy ini mau berubah, itu nggak gampang. Dan saya nggak ada masalah, Anda mau 10 tahun juga LC 1 tidak mungkin saya pecat. Gitu ya. Meskipun saya pengen mencat Anda sebetulnya, ya. Karena mencoreng prestasi saya kan. Tetapi sebetulnya kita punya kesabaran untuk menghadapi dinamika Anda sampai Anda nanti menemukan jalan. Ya. Nah, faktanya adalah kalau Anda sungguh-sungguh, Anda tulus, pasti bisa, tidak mungkin tidak. Itu udah hukum alam. Hukum kosmiknya itu begitu. Jadi nggak ada alasan begini dan begitu untuk menjustifikasi bahwa Anda tidak mungkin berubah. Nggak mungkin. Kes-kesnya banyak kok ya. Gitu. Gini aja ya, Mas Fahri ini termasuk yang paling bandel juga, walaupun dia nggak segarang Mas Teddy kan. Gitu. Tapi tetap bandel ini anak. Ya. Tapi kan faktanya ada momen di mana zona-zona merah itu bisa terlampaui. Jadi Mas Fahri kan tidak separah zaman dulu. Kalau dulu itu parahnya keterlaluan Mas Fahri. Sekarang ya sudah ada transformasi yang itu harus saya apresiasi. Tetapi saat yang sama saya juga tegas mengatakan pada Mas Fahri, jangan berhenti. Harus fokus kepada tujuan utama dari belajar ini apa? Ya, murnikan jiwa ragamu agar engkau menemukan kebahagiaan yang sejati. Yang lain-lain yang sifatnya egoistik, udahlah, simpen dulu. Ya. Jangan obsesi pengen begini, begitu, tidak perlu. Karena itu hanya akan mencelakakan diri sendiri. Tapi kalau Mas Fahri sudah semakin murni jiwanya, nggak usah di gimana-gimana, itu semesta akan memberi jalan untuk merealisasikan apapun yang merupakan rancangan agungnya Mas. Catatan pentingnya ya, rancangan agung dalam bentuk karya yang berdasarkan talenta itu hanya betul-betul muncul ke permukaan kalau kita jiwa raganya sudah dimurnikan. Kalau belum, itu cuma mimpi, nggak akan terjadi. Ya, begitu ya. Tetapi bukan berarti kalau belum jernih nggak boleh berkarya, ya nggak juga. Kalau belum jernih, terus murnikan diri, terus lakukan keheningan sambil melakukan apa yang bisa dilakukan, yang terbaik yang bisa dilakukan pada momen. Oke, ya. Nah case-case ini terjadi juga pada teman-teman yang lain, ya. Nah, kesetiaan kepada diri sejati, kesediaan untuk terus-menerus diberi umpan balik dan mau bertumbuh lewat meningkatkan proses dan kualitas keheningan, itu pasti akan membuat kita bertumbuh secara spiritual. Ya. Jadi saya harus mengapresiasi siapapun yang sudah bekerja sehingga punya sebuah pencapaian yang itu bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Tapi saya selalu ingatkan, jangan sombong, ya, karena perjalanan masih panjang. Oke, kita misalnya dimurnikan, kita sampai ke level tertentu. Begitu kita lupa nih, kita tiba-tiba banyak mikir gue gitu loh, jebol. Nggak bisa. Itu pasti akan membuat kita jatuh. Sekali kita jernih, sekali kita ada di sebuah level kesadaran tinggi, jaga itu dengan terus-menerus rendah hati, tetap sadar nafas, tetap betul-betul menekuni keheningan sepanjang waktu. Nah, kisah-kisah ini menunjukkan bahwa Anda di level berapapun pada awalnya, nggak masalah. Ya, Anda mau LOC 1, bahkan LOC setengah pun kalau mau berubah, pasti bisa, tidak mungkin. Karena kita ada metodologinya. Ikuti saja, sungguh-sungguh pasti bisa. Oke. Nah, tapi memang buat teman-teman yang itu konsisten di LOC rendah, saya bertanya, kan, wajar dong, Anda tuh sebetulnya maunya apa? Kenapa? Karena konsistensi Anda di level bawah
itu menunjukkan Anda tidak sungguh-sungguh. Pasti ada agenda tersembunyi. Pasti ada rendahan hati di situ. Itu yang harus dibongkar oleh diri Anda sendiri. Saya juga harus mengatakan begini, bahwa diri saya juga mengalami sebuah transformasi. Dulu saya masih cenderung mentoleransi siapapun yang memperlakukan saya kayak dukun. Jadi dia tidak mau belajar sungguh-sungguh, tapi memanfaatkan kesaktian saya. Entah untuk penyembuhan, entah untuk pelarisan warung, entah apa aja yang dia mau. Semakin kesini saya tidak bisa mentoleransi hal demikian. Jangan pernah melakukan saya sebagai dukun yang memenuhi maunya egoistik Anda. Saya ada untuk mendukung Anda, membantu Anda bertumbuh secara spiritual, bukan memenuhi maunya egoistik. Saya tidak akan menerima permintaan pelarisan warung apa segala macam begitu. Bahkan kalau ada yang minta di-healing atau sakit pun, saya limpahkan ke Mbak Reto atau Mas Omeng yang memang tugasnya itu. Saya hanya fokus kepada pembelajaran spiritual. Kalau mau bertumbuh, bertanya bagaimana caranya, saya latih. Tapi kalau cuma mau yang gitulah ya, yang memenuhi hasrat egoistik, saya tidak. Cari jodoh, ya pilih sendiri. Ya, begini loh. Ketika Anda bertumbuh, segala hal yang menyangkut aspek kehidupan Anda juga akan ditata. Itu udah pasti. Jadi nggak usah fokus kepada itunya, tapi fokus kepada transformasi. Nah, teman-teman semua, di dalam proses ini, satu hal yang penting adalah Anda bisa meningkatkan kualitas keheningan. Sekali lagi, meningkatkan kualitas keheningan. Jangan mengira bahwa kalau Anda sudah duduk sila merem begini berarti hening, tidak sama sekali. Ya, banyak yang dia sudah diem begini, padahal tingkat keheningannya kalau pakai angka kita itu cuma 1%. Kalau Anda betul-betul hening mendalam, di mana Anda menyadari betul kesatuan dengan jagat raya yang agung, Anda tenggelam di situ, itu 100%. Nah, kalau 1% berarti Anda sebetulnya bukan hening tetapi ngelamun. Atau Anda sedang memaksakan untuk konsentrasi pada satu hal dan Anda malah sepanjang. Ya. Kalau Anda bisa mulai rileks, menikmati nafas, itu 5% ke atas. Nah, nanti akan ada sebuah hukum semesta. Kualitas keheningan ini punya korelasi positif dengan yang namanya tingkat kejernihan. Kalau Anda semakin tinggi tingkat keheningannya, kualitas keheningannya, otomatis semakin nyambung kepada hingsun atau desjati, otomatis semakin mudah termurnikan, terjernihkan. Hukumnya begitu aja. Jadi bagaimana kalau mau terjernihkan? Tingkatkan kualitas keheningan. Dan saya harus mengatakan bahwa saya berterima kasih kepada tim Pamomong, ya, karena lewat kerja keras tim Pamomong itu, murid-murid saya yang tadinya kualitas keheningannya itu 1% ke bawah, sekarang itu bertumbuh. Ada yang mulai 3%, 4%, 5%, 7%, 10%, dan seterusnya, yang itu berdampak kepada akselerasi di dalam pemurnian jiwa. Kalau Anda semakin murni, semakin bahagia, saya juga semakin bahagia. Ya, clear ya, bahwa saya hanya punya harapan Anda itu menemukan kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan sejati dasarnya adalah kemurnian jiwa. Nanti suka ada yang membantah, tapi kan saya 1%, tapi kan saya bahagia. Bukan bahagia, cuma lagi seneng. Lagi seneng karena dapat duit, atau lagi dapat apa yang memenuhi maunya sendiri. Bukan bahagia. Bahagia yang sejati itu hanya muncul di dalam kejernihan.